Aku bersyahadat mau, tapi sunat enggak. Sunat itu enggak sah. Tidak ada gunanya membangun masjid, tidak ada gunanya banyak sedekah kalau tidak mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama kali ditanya nanti bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anakmu. Yang pertama ditanya adalah Allah yang membuat jantungnya berdetak, Allah yang membuat darahnya mengalir. Allah aja digitukannya, apalagi kamu. Dulu ayah kau ada membawa kau ke masjid, ada sholat? Enggak. Waktu ngambil daging kurban. Dulu kau ada emak kau bawa kau acara di Tanah Lapang rame-rame? Ada. Acara pengajian Ustaz Somad? Enggak, dangdut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian yang lajang-lajang, yang belum menikah, carilah istri yang la ilaha illallah. Kalau dia belum, ajak dia masuk. Ya, mau nggak jadi putri duyung? Caranya, sebutkan passwordnya, la ilaha illallah. Begitu juga dengan kalian. Aku ingin datang ke rumahmu, dek, meminangmu dengan seperangkat alat sholat dan setengah ton emas. Ayahku adalah orang yang tinggal di bumi Nangro, Aceh Darussalam. Di tempat kami kau mesti bersyahadat. Aku bersyahadat mau, tapi sunat enggak. Sunat itu enggak sakit, lebih sakit lagi digigit semut. Apalagi sekarang pakai alat, pakai laser, langsung aja tiba-tiba cus hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tak ada gunanya amal Abdul Somad yang banyak, tidak ada gunanya ceramah yang banyak, tidak ada gunanya membangun masjid, tidak ada gunanya banyak sedekah kalau tidak mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa perasaan Ustadz Abdul Somad melihat banyaknya umat manusia yang ramai? Berapa kata? Satu kata, Ustaz. Panas. Ustadz merasa panas. Macam mana kami yang tak ada atap ini? Macam mana kami yang tak ada payung? Ustaz pakai tenda, Ustaz bilang panas. Jamaah yang duduk di bawah, yang tidak pakai karpet, yang tidak pakai tenda, yang tidak pakai alas, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada yang ceramah ini. Betul? Amin katanya. Mati aku. Begitulah kalau jamaah itu orangnya tak pandai basa-basi. Basa-basi lah sikit. Pas ku bilang tadi gitu, tidak Ustaz, itulah. Kita ulang lagi ya, kita ulang ya. Orang jujur itu tak bisa dibuat-buat. Maka pas saya bilang tadi, saya mau mancing aja sebetulnya. Boleh jadi yang di bawah. Amin. Tak dipikirkannya perasaan kita.
Itu kalau orang la ilaha illallah, dia tak pandai basa-basi, sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Yang kedua, kalau sudah la ilaha illallah, akidah yang pertama. Yang kedua adalah ibadah. Kalau sudah la ilaha illallah, beribadah. Apa ibadahnya? Ibadah yang pertama, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya nanti, bukan istri, bukan suamimu, bukan anakmu. Yang pertama ditanya adalah solat, bukan somat. Somat itu solat. Maka beruntunglah ibu punya suami yang solat. Beruntunglah bapak punya istri yang solihah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya separuhnya. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami orang-orang yang solat. Muru auladakum bis salah, suruh anak kamu solat. Wa abna'u sab'a sinin, suruh anak ibu solat waktu umur 7 tahun. 7 tahun dia belum bisa baca Quran. Bagaimana dia menghafal Al-Fatihah? Bagaimana dia menghafal Qul Huwallah? Dia hafal Qul Huwallah karena ibu didengarnya sering baca Qul Huwallah. Ibu sambil masak sarapan pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus, itu baru Allahus samad. Maka ibu sering melantunkan ayat Al-Quran. Bapak didengarnya di rumah. Sering kau tengok ayah kau sholat di rumah? Ayah saya nggak pernah sholat di rumah Pak Ustadz. Itu yang betul. Karena laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki sholat di masjid, perempuan sholat di rumah. Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu laki-laki yang solihah. Kenapa ini pengajian tidak buat di masjid? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam masjid? Sekarang saya baru tahu rahasianya. Kenapa tidak masuk masjid? Karena masjid tidak muat. Mana muat masjid? Ini kalau sampai masuk semua meletup masjid ini, meledak. Itu mau dibuat di tengah lapang. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa ini Abdul Somad? Ceramahnya di tengah lapang, tidak ada orang dalam masjid. Makanya kau tengok betul-betul bodoh. Bukan orang itu tidak ke masjid, masjid itu tidak sanggup. Maka masjid hilang konsen. Saya nengok balon lepas. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kapas. Ustaz Abdul Somad hilang bahan ceramah, menengok balon ikan udah lepas.
Jadi sholat ini mesti, ibu kalau anaknya nangis tolong belikan balon. Jamaah jangan sampai meninggalkan sholat. Ustaz Somad, boleh saya bertanya Ustaz Somad? Boleh. Apa pertanyaannya, Bu? Macam mana kalau suami tak sholat? Hah? Kenapa kau bisa nikah sama dia? Fit and proper test pertama, anak yang mau meminang anak gadis kita, jangan tanya nomor induk pegawainya, jangan tanya berapa gajinya sebulan. Yang pertama ditanya adalah sholat. Allah aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Allah aja tak dia pedulikan, apalagi kamu. Maka hai perempuan, kalian berpikir Allah aja disepelekannya, apalagi aku. Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengasih dia makan, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang membuat jantungnya berdetak, Allah yang membuat darahnya mengalir. Allah aja digitukannya, apalagi kamu. Ini kenapa ibu bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama hantu itu? Itulah Pak Ustadz. Kata Ustadz kan jodoh itu cerminan kita. Iya betul. Saya pun hantu juga dulu. Suami ibu itu genderuwo, aku kuntilanak Pak Ustadz. Maka anak kami tuyul semua. Ya Allah, ibu-ibu yang sudah taubat, ibu-ibu yang sudah hijrah, mudah-mudahan suaminya juga ikut bertobat. Ini ibu-ibu yang hadir ini, saya yakin dan percaya suaminya pasti soleh-soleh semua. Kalau tak soleh, takkan mungkin diizinkannya datang ke pengajian. Bang, aku mau datang ke pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah, aku ngefans banget sama dia. Pergilah dia. Abang tak ikut. Abang ada pula acara main gaple sebentar. Nanti ibu pulang ceritakan sama dia. Apa kata Ustaz Somad tadi, Dek? Kata Ustaz Somad, Bang, abang masuk neraka. Ah, kau bohong. Mana ada dia ngomong gitu. Abang kok tahu? Aku kan streaming dari rumah. Orang yang selalu nonton streaming online, insya Allah masuk surga. Surganya online juga. Innamal a'malu binniyat. Kalau ada saudara kita di rumah karena sakit, karena tak bisa datang, dia mendengar online melalui streaming. Ini kameranya bukan main banyak, mudah-mudahan kamera ini hidup. Maka insya Allah mereka juga dapat pahala menuntut ilmu, insya Allah, amin. Kalian yang belum nikah, maka carilah istri yang sholat. Kalau sampai kalian nikah sama bini yang tak sholat, oh menderita kalian. Dapat kalianlah istri kuntilanak. Gimana kalian? Anak-anak ditinggal di rumah. Mestinya dia membacakan Fatihah, dia mengajarkan wudhu. Ya Allah, anak-anak lajang ini kirimkanlah kepada mereka bidadari dari surga, ya Allah. Bapak-bapak ini saking takutnya, diam lagi. Takut dia bininya nengok, awas kau bilang amin, awas. Cubit biru kan kau nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak tidak bisa main suruh sholat. Dia nanya, ayah kenapa tak sholat? Ayah sholat di Masjidil Haram.
Mana bisa begitu? Dapat tak bisa anak sama istri main suruh sholat ke masjid. Ayah kok nggak sholat? Ayah udah dewasa. Anak mesti dibawa tangannya ke masjid. Hari ini kita sedang membuat story, sedang membuat historis, sedang membuat sejarah. Kita membawa anak-anak kita ke masjid. Semua anak-anak yang dibawa ke masjid hari ini, nanti anaknya pun akan dibawanya juga ke masjid, insya Allah. Nanti mereka ini kalau udah dewasa, mereka saling bertanya, dulu ayah kau ada membawa kau ke masjid? Ada. Sholat? Enggak. Waktu ngambil daging kurban. Dulu kau ada emak kau bawa kau acara di Tanah Lapang rame-rame? Ada. Acara pengajian sosoman? Enggak, dangdut. Apa yang kau tengok waktu itu? Ku tengok pentasnya tinggi, artisnya pakai rok pendek. Terus ku tengok air liur ayahku meleleh. Itu tidak terjadi di bumi Namru Aceh Darussalam. Kenapa? Karena ini negerinya para ulama, negeri Seramo Mekah, serambinya Makkah Al-Mukarramah. Semua orang dari Papua, dari Makassar, dari Banjar, dari Semenanjung, sebelum mereka ke Makkah, mereka singgah dulu ke Pulau Sabang, karena ini adalah serambinya Makkah.